Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 1 akan menjelaskan Islam sebagai agama ilmu dan peradaban, Islam sebagai agama dakwah, Islam sebagai agama keseimbangan, dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Adapun saya pribadi akan menjelaskan terkait Islam sebagai agama ilmu dan peradaban. Baik, di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas mengenai akidah, syariah, dan pokok-pokok ajaran Islam yang lainnya. Saya sedikit mengulas tentang terkait akidah. Kalau akidah berkaitan dengan tentang keyakinan seseorang, bagaimana ideologi seseorang dalam meyakini keyakinannya, dan kemudian syariah membahas terkait tentang hukum-hukum dan ibadah-ibadah yang ada di dalam agama. Nah, maka di sini saya sedikit menambahkan, bukan sedikit ya, saya izin menerangkan terkait agama Islam sebagai agama ilmu dan peradaban. Membahas tentang Islam tentu tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan ilmu dan peradaban. Karena sejatinya Islam turun berdasarkan ilmu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat pertama kali turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat pertama turun pun Islam sudah memerintahkan pada umatnya untuk senantiasa membaca. Nah, kalau kita gandengkan dengan Islam sebagai ilmu, maka sudah jelas perintah yang pertama kali turun adalah berilmu. Lalu dengan hadis-hadis yang lain, Islam pun menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu hingga kepada jenjang yang tertinggi. Di antaranya di dalam hadis Nabi, "Waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini adalah ganjaran bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu. Nah, lalu dalam hadis ini yang perlu kita dalami adalah penggunaan kata salaka, tidak zahaba. Kalau penggunaan kata zahaba, maka itu adalah jalan yang mungkin tidak ada rintangannya. Tetapi kalau salaka, di sini adalah jalan yang penuh rintangan. Karena menuntut ilmu itu penuh rintangan, dan menuntut ilmu pun wajib bagi umat Islam sebagaimana dalam hadis Nabi, faridatu alal kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib untuk semua umat muslim. Maka Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengejar ilmu hingga jenjang yang tertinggi, khususnya dalam ilmu agama. Bahkan di ilmu-ilmu bidang lainnya pun itu juga diperintahkan, karena konteks ilmu di sini memang yang diwajibkan adalah agama, yang dianjurkan adalah semua ilmu. Lalu kemudian Islam sebagai agama peradaban. Nah, kalau kita tilik terhadap surat Al-Asr, mungkin surat ini sedikit atau pendek, hanya memiliki 3 ayat. Tetapi ketika mendalami ayat-ayat tersebut, itu sudah cukup untuk menemani perkembangan zaman kita. Di dalam surat Al-Asr, wal asr, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, merugi di sini memiliki beberapa tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya adalah orang-orang yang tertinggal, orang-orang primitif, orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, dan orang-orang yang ketinggalan zaman. Nah, di sini banyak makna al-khusr, orang-orang yang merugi. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini adalah pengecualian bagi orang-orang yang tadi disebutkan. Itu adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten. Upaya penyebarluasan Islam, realisasi terhadap ajarannya adalah melalui dakwah. Dakwah merupakan suatu bagian yang pasti
ada dalam kehidupan umat Islam. Dalam ajaran Islam, dakwah merupakan sebuah aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat, dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang Islam agama keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia harus seimbang antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Keseimbangan menurut intelektual Islam dalam konteks Islam adalah keseimbangan yang landasan kebijakannya adalah Al-Quran dan Hadis. Menurut Yusuf Qaradawi, keseimbangan berarti tawazun, yaitu keseimbangan di antara dua arah atau jalan yang saling berhadapan atau bertentangan. Tawazun mempunyai arti yang adil, istiqomah kebaikan, menjaga keamanan, pusat kekuatan dan pusat kesatuan. Keseimbangan ini yang bersifat untuk mengembalikan jalan jalan tengah sebagai bagian dari penyelesaian dalam persoalan hidup dunia dan akhirat. Al-Quran memuat berbagai bidang dalam konsep keseimbangan dalam bidang alam yang berpasang-pasangan, keseimbangan dalam bidang ekonomi, keseimbangan dalam penggunaan indera akal dan hati, keseimbangan dalam bidang moral, dan keseimbangan dalam menghargai kepentingan dunia dan akhirat. Bismillah, baik, selanjutnya yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Menurut Kiai Haji Abdul Mujadi, kakak dari Kiai Haji Hasim Mujadi, bahwa Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep yang komprehensif dan holistik. Di dalamnya terdapat nilai persaudaraan, perdamaian, dan kebijaksanaan yang mudah diterima oleh masyarakat ketika disebarkan oleh para mubalighin atau penyebar dan pembawa agama melalui ustadz, ulama, dan habib di Indonesia. Islam rahmatan lil alamin senantiasa selalu menerapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan, dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia. Adapun hubungannya dengan perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin yang diharapkan dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk salah satunya kehidupan manusia. Manusia sebagai warga negara yang memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara tentu dalamnya mempunyai perbedaan meliputi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun hal ini dapat dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu tujuan, yang bermakna bahwa persatuan dalam perbedaan dan perbedaan untuk persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.